Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengajian Al-Ittihad Kerukunan Keluarga Nrekang Utara dengan bahasan tuntunan melamar dan menikah. Penceramah Ustaz Dr. Kiai Haji Amir Mustafa LC MPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nrekang, yang didampingi oleh Ustaz Dr. Andos Yusripai Yunus MSI, Ketua Kerukunan Nrekang Utara. Sebelum ceramah agama dimulai, diawali pengajian bersama yang dipandu oleh Ustazah Tetranda Samsi Sakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fa'inna salisahu syaitan, karena ketiganya itu nanti adalah setan. Jadi tidak boleh berduaan. Silakan pacaran tapi jangan berduaan. Satu, pakai nafsu. Nah, yang menjadi pertanyaan, adakah orang pacaran yang seperti ini? Tidak benar. Sudah dipeluk nih, di fotonya itu, di foto pra-wedding. Beliau ini ngurus bahasa Inggris, aku nggak bahasa Inggris. Sudah dipeluk fotonya. Secara hukum Islam belum, karena belum akad nikah. Jadi mudah-mudahan dengan tema yang disuruh bahas ini, saya mengambilnya dari buku yang depan saya, ini Fikih Sunnah. Kita lebih berhati-hati, artinya tunangan dengan tunangannya itu masih berstatus orang lain, sehingga batas-batas syar'i harus tetap dijalankan. Bapak Ibu sekalian, sebelum tunangan ini terkadang kalau kita juga mau sesuai syar'i, berapa batasannya mahar? Di sini dalam buku dikatakan tidak ada batasannya tinggi rendahnya, cuma ada satu yang digarisbawahi oleh Rasulullah di sini. Ada hadisnya di sini. Kata Rasulullah, nikah yang paling berkah aisyarul mu'na, aksarun nikahi barakatan aisyarul mu'na. Nikah yang paling berkah adalah nikah yang maharnya paling ringan. Rasulullah di sini luar biasanya tidak mengatakan sedikit. Aisar itu ringan. Ringan ini relatif. Kalau yang datang ini kontraktor pengusaha besar 200 juta itu ringan bagi dia. Maka kita sebagai calon-calon mertua ini, para orang tuaku sekalian, kita harus melihat siapa ini yang datang. Siapa ini yang datang ini orang. Kalau ini kita sudah tahu taraf ekonomi sekali begini, ya jangan kita paksakan sekian. Apalagi kalau anak sudah cocok dengan dia, orang yang datang ini juga sudah sangat baik agamanya dan lain seterusnya, keturunannya sudah bagus, maka jangan pernikahan itu digagalkan karena faktor uang tunai. Apa bedanya uang tunai dengan mahar?
Uang panai itu uang belanja. Mahar itu adalah pemberian yang disebut ketika akad. Itu mahar namanya. Itu mahar diberikan kepada perempuan dan tidak bisa diambil oleh suaminya. Itu adalah hak mutlaknya itu pengantin perempuan. Nah di sini kita karena yang mahal itu uang panai dan ini terus menjadi pembahasan. Bahkan ada taraf-taraf tertentu untuk kawasan Bone lain, Sidrap lain, Tekan lain. Ya. Saya punya teman sekelas itu bilang, saya tanya berapa kalau di Bone? Kalau di Bone ini standar 50. Artinya kalau tidak ada uang tak 50 jangan maju dulu. Ya. Sebenarnya itu 50 tidak menjadi masalah. Yang menjadi garis bawahan Islam yang ada di dalam buku ini, aisaruhun namu'na. Yang paling ringan, kalau itu akan menjadi ringan bagi calon penentu, tidak apa-apa disebut. Bapak Ibu sekalian. Jadi inti dari persoalan adab dalam berkhitbah atau tunangan ini adalah bahwa anak tak, keluarga tak dengan tunangannya masih status orang lain. Batas-batas syar'i harus tetap kita jaga bersama. Itu pesannya dalam buku ini kalau mau disimpulkan. Sehingga kesimpulan ini tema untuk khitbah, adab-adab khitbah adalah yang sering dilanggar sekali lagi seakan-akan kalau sudah tunangan sudah bisa kemana-mana berdua. Ini yang harus kita ingat bersama. Insya Allah tidak seperti itu karena masih status orang lain. Nanti selesai bagaimana sah? Barulah kalah semuanya. Sebelum proses itu masih status orang lain. Apa yang haram bagi orang lain haram juga bagi mereka berdua. Ini buku terbit di Mesir dan di buku ini dijelaskan bahwa di Mesir juga sama. Tidak sedikit ekses daripada tunangan itu yang menjadi kejadian terjadi apa hal-hal yang melanggar syariat gara-gara tunangan. Oleh karena itu mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kemudian pemateri yang kedua nanti bagusnya kita kembangkan menjadi dialog tuntunan pernikahan. Sangat tidak enak membahas ini karena orang-orang tuaku lebih tinggi pengalamannya daripada penceramahnya. Ya. Sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga seakan-akan ini orang menjadikannya itu tujuan hidup. Sakinah itu hidup tenang, mawaddah penuh cinta, warahmah itu kasih sayang. Seakan-akan ini menjadi tujuan hidup, padahal itu bukan tujuan hidup di dalam kehidupan ini. Sakinah mawaddah warahmah itu hanya dijadikan sebagai sarana untuk bisa menggapai tujuan hidup. Tujuan hidup tidak bergeser. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kata Allah tidak ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah saya. Itulah tujuan hidup. Maka sakinah mawaddah warahmah itu hanya sebagai cara yang kita ciptakan dalam rumah tangga untuk bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, yang mau saya bahas apa di sini di buku saya sudah tandai, tapi tidak usah dirujuk karena faktor waktu. Saya lihat di sini beliau ini Sayyid Sabiq membagi rincian kewajiban suami istri. Artinya ini sakinah mawaddah warahmah tidak bisa tercapai kalau suami istri tidak tahu jobnya. Apa tugasnya istri, apa tugasnya suami? Kalau dirinci banyak, tapi kalau disimpulkan dia satu cukup. Di pengajian kita ini kita mulai dari suami. Seorang suami dalam keluarga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ini menjadi rambu-rambu untuk suami di dalam rumah tangga. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi kita suami istri, misalnya istri kalau di kantor dia kepala bagian atau dia sebagai kepala apa, oke lah kalau di kantor tak, tapi masuk ke dalam rumah dia adalah bahan bawahannya suami.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Di dalam hadis seperti ini bunyinya. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ahadun li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya orang bisa sujud sama orang, maka saya akan suruh perempuan itu sujud kepada suaminya. Sayangnya orang tidak bisa sujud sama orang. Tapi seandainya bisa, kata Rasulullah, maka saya akan suruh perempuan itu untuk sujud sama suaminya. Ketika mendengar seperti ini, maka mungkin sebahagian laki-laki mengatakan, enak kita ini jadi laki-laki, karena kita harus dipatuhi sama perempuan. Pemikiran yang seperti ini pemikiran salah. Karena Rasulullah dalam Islam itu punya konsep kepemimpinan tersendiri. Kalau konsep kepemimpinan Rasulullah itu di dalam hadis dikatakan begini, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi kaumnya. Jadi kalau Islam mengatakan pemimpin, maka yang menjiwai kepemimpinan itu adalah pelayan. Khadimuhum, Sayyidul qaumi khadimuhum. Sebagian ada yang mengatakan hadis ini setelah diteliti hadis dhaif, tapi tetap masih dipakai oleh ulama. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum yang dipimpinnya. Jadi ketika suami menjadi pimpinan dalam rumah tangga, maka pemikiran suami itu adalah pemikiran melayani. Maka dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah tangganya, Rasulullah itu tidak risih untuk menyentuh pekerjaan-pekerjaan rendah, walaupun beliau seorang presiden. Rasulullah itu presiden. Di peperangan beliau pemimpin perang. Tetapi ketika masuk ke dalam keluarganya, dalam kitab sejarah bahasanya dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadi. Rasulullah itu pemalu dan tinggi tawaduknya. Yakhsifu na'lahu, Rasulullah menjahit sandalnya yang putus, wa yarka'u saubahu, dan menjahit pakaiannya yang robek, wa yahlubu syatahu, dan dia yang memerah susu kambingnya di belakang rumah, wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, dan dia membantu keluarganya dengan baik. Nah, pertanyaannya kita yang laki-laki ini, maukah kita terjun membantu pekerjaan istri yang kecil-kecil? Ibu-ibu yang mau ditanya, biasa kita bantu mencuci suami tak? Tapi mesin cuci sekarang di biasa mapel suami tak? Biasa pergi pasar. Nah kalau lihat nih, kalau Ustaz Pur, dia itu yang pergi pasar belanja, bukan istri. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini pimpinan dalam rumah tangga, saya enak menyuruh sana sini, berarti konsep kepemimpinannya ala dia, bukan ala Nabi Muhammad. Kalau konsep Rasulullah SAW, pemimpin itu diidentikan dengan pelayan. Makanya itu Raja Saudi, gelar untuk dirinya itu, dia katakan itu dirinya, Khadimul Haramain, pembantu dua masjid haram, dua masjid. Dia raja, tapi dia gelar dirinya Khadimul Haramain, pelayan bagi dua masjid, Masjid Haram dengan Masjid Nabawi. Jadi itu adalah konsep Rasulullah SAW. Jadi kita laki-laki ini dalam rumah tangga, kalau mau samawa, menjadilah pemimpin. Apa yang dilihat di keluarga yang kurang, maka kita harus melayaninya. Sandang, pangan, papan adalah menjadi tugas suami. Tapi kita yang suami punya istri tak ada pekerjaannya dan bergaji tinggi, maka kita ini harus pintar berterima kasih sama dia. Dan gajinya itu istri tidak bisa diotak-atik oleh suami.
Karena memberi nafkah itu bukan tugasnya istri. Maka gajinya istri itu full manajemennya istri. Tidak boleh kita sebagai suami mencampur. Tapi gajinya suami ada haknya istri, karena kewajiban memberi nafkah ada di suami. Enak sekali ibu mendengar ini. Jadi gajinya istri jangan diotak-atik sama suami. Tapi gajinya suami ada haknya istri di sana, karena kewajiban nafkah. Bagaimana perasaan bapak-bapak disampaikan ini? Biasa-biasa saja, karena memang kewajibannya seorang suami adalah pemimpin. Jadi sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan, menjadi tanggung jawabnya semua suami. Satu kisah yang diceritakan oleh Zainuddin MZ, sebenarnya itu riwayat. Di akhirat itu ada orang yang mau masuk surga laki-laki. Diperiksa semua amalnya, lolos, sudah mau melangkah menuju surga, ditahan oleh Allah. Kenapa? Ketika giliran anaknya ditanya di mana anaknya, ternyata anaknya nyangkut di neraka gara-gara bapaknya tidak beres waktu di dunia, maka dia ditahan oleh Allah dan masuk neraka. Itu banyak. Dan hadis merincinya. Di antaranya, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila suami memandang kepadamu, suami itu merasa gembira, merasa senang. Dan itu kalau dirinci, kalau Rasulullah SAW menjaga harta itu rinciannya. Tapi sebenarnya kalau ditarik itu kesimpulannya hanya satu: patuh sama suami. Mungkin ada orang yang mengatakan, enaknya mami itu jadi laki-laki, karena dia harus dipatuhi oleh kita-kita sebagai istri. Ternyata tidak seperti itu. Justru ketika istri itu diwajibkan untuk patuh sama suami, karena itu adalah kasih sayang Islam kepada perempuan. Disitulah Islam mengangkat perempuan dengan mengatakan patuhi suami. Dalam hadis, saya mengambilnya di kitab Mutalal Hadis, disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha. Kata Rasulullah, perempuan itu apabila bagus salatnya, salat lima waktunya, wa shamat shahraha, bagus puasa Ramadannya, wa hasunat farjaha, menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, wa ta'at ba'laha, dan patuh sama suaminya, tidak main-main balasannya. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat itu, falyadkhulul jannata min ayyi babin syi'ti, disuruh masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu pilih, ibu, dia bilang. Enaknya perempuan jadi itu suami di rumah, ibu tabe, itu suami tak di rumah, pintu surga tak itu. Pintu surga. Kalau ada istri yang patuh sama suaminya, maka dia itu adalah calon-calon penghuni surga, berdasarkan hadis ini. Tapi kan tidak mudah. Biasa juga ada yang lebih tinggi suaranya istrinya daripada suaminya. Sehingga apa itu? Ada ikatan istri. Ikatan suami takut istri. Kenapa itu terjadi? Tidak boleh ada suami takut sama istri. Kenapa kita takut sama istri? Ini ada kesalahan manajemen. Kenapa ada suami takut sama istri? Yang ada itu adalah saling menghormati. Dan istri-istri yang durhaka sama suami, ancamannya juga sudah sangat jelas. Seharusnya kan ini ketika ada jaminan tadi, bagus sholat, bagus puasa, tidak selingkuh, kemudian patuh sama suami,
diganjar dengan surga, seharusnya waktu Rasulullah Mi'raj itu yang dilihat di surga itu adalah banyak perempuan. Tetapi kata Rasulullah, saya jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, yang saya banyak lihat di neraka itu lebih banyak perempuan. Tapi kan bukan orang yang mereka. Iya, bukan orang sini. Iya. Ditanya sama sahabat, apa penyebabnya? Kata Rasulullah SAW, hunna yakfurna nasir. Hunna yakfurna nasir. Jawabannya sangat jelas. Rata-rata mereka yang di neraka itu adalah durhaka sama suaminya. Tapi insya Allah kalau orang yang dari pengajian-pengajian tidak akan sampai sebegitunya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jadi yang sangat dibutuhkan dari seorang perempuan itu dalam hal ini istri, karena pembahasan kita adalah kepatuhan. Itulah yang paling pokok di dalam. Satu saja perintah suami itu yang tidak bisa dipatuhi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada kepatuhan kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Tuhan. Artinya kalau negatif perintahnya tidak bisa diikuti. Terkadang kehidupan ini, dan ini fakta, kita dihadapkan, seorang istri dihadapkan pada dua perintah. Perintahnya orang tua dan perintahnya suami. Kutanya ke ini, ibu-ibu. Kalau bertentangan perintahnya suami dengan perintahnya orang tua, yang mana kita harus ikut? Kalau perempuan di atas itu perintahnya suami dibandingkan orang tua. Berdasarkan hadis ada di sini. Kita pikir sudah. Bagi istri. Sehingga orang kalau menikah, sampai kita sebagai orang tua harus mengerti hadis ini. Jangan terlalu jauh mencampuri menantu. Sebab tidak sedikit itu anak-anak cerai karena intervensi orang tua. Bahasa sebelah lopas sarakona. Karena dilihat menantunya tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi anaknya. Nah masih berstatus pengantin baru. Langsung intervensi. Hai, tidak bagus ekonomi suamimu. Dikasih cerai. Berdosa ini orang tua yang begini. Karena ketika anak kita sudah menjadi istrinya orang, istrinya menantu tak, maka manajemen itu biarkan sama mereka. Kita orang tua jangan terlalu jauh mencampuri ke dalam. Jadi ini fakta. Kalau bertentangan perintah orang tua, na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak. Kalau bertentangan antara perintah orang tua dengan perintah suami, maka yang di atas statusnya secara hukum syar'i itu adalah di atas perintahnya suami. Bagi seorang istri. Tetapi bagi seorang laki-laki, di atas perintahnya orang tua. Riwayat begini. Oh ini yang lewat. Riwayat begini, Bapak Ibu sekalian. Ada orang datang ke Rasulullah mau ikut perang. Ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Kata Rasulullah, boleh. Karena dibolehkan oleh Rasulullah, maka dia balik pergi ke rumahnya, sampaikan istrinya. Saya mau ikut perang sama Nabi, jangan keluar rumah kalau saya belum datang. Ini juga ada perintah begini di masa lalu ini, karena mungkin masa lalu itu tidak aman. Maka kata istrinya, iya siap. Pergilah perang ini sama suaminya sama Rasulullah. Datang ujiannya. Apa ujiannya? Sakit mamanya. Mamanya ini perempuan. Ibu, mama tak sakit parah. Tolong dijenguk, cari. Dibilang, mohon maaf sampaikan salam sama mamaku. Saya tidak bisa keluar, suamiku melarang. Pulanglah penjemput ini. Datang lagi. Ibu, itu mama tak sudah sekarang. Sudah tinggal 1-2 napasnya, mami meninggal. Pergi lihat. Dia bilang, mohon maaf, saya tidak bisa karena suamiku belum datang dan perintahnya tidak boleh keluar rumah kalau tidak datang. Pulang lagi dengan kecewa ini penjemput. Datang lagi. Ibu, meninggal lima mata. Pergi taksiat. Bilang, saya tidak bisa melayat. Suamiku belum datang. Perintahnya begitu. Ini kesal ini yang jemput pulak balik ini. Akhirnya ketika Rasulullah datang, dia melapor ke Rasulullah.
Dia ingin menyampaikan, ya Rasul, ini ada anak perempuan durhakanya sama mamanya. Mulai sakit sampai sekarang, mamanya sampai meninggal dunia. Tidak mau datang, alasannya Rasul hanya satu, patuh sama suaminya. Dikira Rasulullah mau marah dengan anak perempuan ini. Ternyata Rasulullah dalam sejarah senyum dan mengatakan, kamu mau tahu balasannya? Ini orang yang meninggal mamanya ini dikasih hadiah oleh Allah jaminan masuk surga karena mempunyai anak yang sangat patuh sama suaminya. Itu riwayat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau suami sudah pemikirannya melayani, kemudian istri pemikirannya itu patuh, sakinah itu keluarga. Ini yang mau diajarkan kepada anak-anak kita itu. Bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang istri kepatuhan, yang suami melayani. Ya kalau diri banyak, tapi inilah pokoknya. Dan inilah yang sering kita lihat kehancuran rumah tangga karena dari sini. Istri tidak patuh, tidak sabar, selalu membanding-banding keluarganya dengan keluarganya orang. Kemudian suami juga tidak menjadi pelayan yang baik, malah pemikirannya otoriter dalam rumah tangga. Hancurlah keluarga. Karena itu mudah-mudahan pengajian kita sore ini, ya mohon maaf karena saya dari awal sudah menyampaikan kepada Pak Ketua bahwa saya harus buka-buka dulu buku karena saya tidak punya pengetahuan banyak di sini. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sebagai pengantar yang belum lewat seperempat. Terima kasih dan mohon maaf pada orang tua sekalian, lebih duluan diketahui semua dari saya karena faktor umur kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali atas istri suami. Acara selanjutnya Memang itu dilanjutkan dengan tanya jawab oleh para peserta pengajian. Kita mau ke pasar, kita mau kemana, terus suami belum datang dari pekerjaan, misalnya seorang guru atau seorang pegawai, terus kita sudah lumrah gitu, keluar saja gitu, kalau misalnya suami sudah pergi tanpa kita izin bahwa saya mau keluar. Ini bagaimana pandangan Ustadz dalam hal ini dikaitkan dengan sunnah Nabi tadi? Terima kasih. Cukupkan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas tentang apa namanya itu calon pengantin tadi yang tidak diperbolehkan sebelum. Bagaimana dengan hubungannya dengan lewat media, katakanlah HP yang ucapan-ucapan yang bisa juga mengundang hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Yang kedua, mohon maaf ini sebagian di masyarakat ini agak keluar dari, tapi ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Saya mohon penjelasan sedikit dari artinya pendapat Ustaz tentang tapi tidak ada niat saya untuk mengkuliani, hanya saya ingin mendengarkan pendapatnya Ustaz tentang poligami karena sebagian saudara-saudara kita seakan-akan ingin melakukan perintah dari Allah dan memang barangkali seperti itu, tapi apakah memang bahkan dia bilang bahwa kalau memang kita ada yang melarang itu adalah kita termasuk berdosa kalau ada seperti itu. Jadi saya mohon penjelasan dari kasih. Assalamualaikum. Bisa dihitung jari Ustaz yang orang bertengkar di rumah yang datang pesan undangan. Anaknya mau kalau pasang foto yang pokoknya tidak bisa dilihat dengan secara Islam. Ibunya bilang jangan karena yang kesimpulan saya, ibu kalau mau dipasang foto di undangan tak nama begitu tidak kuterima ki. Biasa dia bilang apa ke foto mau paling nak dia mau juga itu anaknya kalau fotonya bapaknya dipajang. Jadi kesimpulannya Ustaz, kuncinya saya tidak terima pesanan Pak Bu kalau ada foto tak yang berpegang-pegangan. Terima kasih. Hubungan jadikan apa tadi? Hadis ada di Sahih Bukhari Muslim, tidak halal seorang perempuan keluar 3 hari tanpa mahram.
Begitu bunyi hadisnya. Tidak halal keluar perempuan tanpa izin suaminya. Nah, sekarang jadi ulama hadis sudah membahas itu, termasuk Syekh Qardawi dalam fatwa Mu'asarah. Syekh Qardawi mengatakan hadis ini tidak bisa dipahami secara teks, tapi harus dipahami secara konteks. Artinya beda keadaannya Rabi waktu mengeluarkan, beda keadaan sekarang. Di masa Rasulullah tidak terbayang ada seorang perempuan keluar 3 hari tidak ada mahram. Sekarang kondisinya berubah. Biar tanpa mahram di mana-mana aman karena kondisi aman. Naik bus banyak orang, naik pesawat banyak orang, naik kapal laut banyak orang, sehingga aman. Sehingga Syekh Qardawi mengatakan hadis ini jangan dipahami tekstual tapi pahami secara konteks. Artinya ketika kondisi aman, maka perempuan 3 hari keluar dengan izin suaminya, 3 hari keluar tidak ada mahram ikut, itu juga boleh kalau kondisinya aman. Ya. Termasuklah tadi yang sampaikan, keluar saja tidak izin dulu karena repot sekali. Suami pergi kantor, mau pergi beli ikan, telepon dulu. Mau beli ikan? Mau pergi mesti repot sekali. Jadi inilah yang dimaksud memahami hadis secara konteks. Jadi ibu sendiri yang menyentil tadi jawabannya, atau pahami secara teks atau konteks. Pahamilah hadis secara konteks. Ini hadis banyak yang harus dipahami secara konteks, termasuk hadis ini. Yang kedua, apa tadi kedua? Masalah lewat media itu. Lewat media. Lewat media. Dulu dalil-dalil tidak ada yang menerangkan bagaimana kalau interaksi lain jenis itu berjauhan, karena memang alat komunikasi dulu tidak ada. Tapi sekiranya itu adalah karena faktor nafsu, tetap saja jangan bagi yang goyang pakai video call misalnya, gambar saja di televisi saja. Belum ada ulama yang mengatakan bahwa melihat aurat kalau digambar di televisi halal. Belum ada tuh fatwa. Artinya gambar dengan aslinya sama saja. Oleh karena itu juga interaksi dengan alat media dengan calon, ya memang sangat susah untuk Islami betul 100% Pak. Susah sekali. Susah sekali bagaimana tidak berinteraksi itu tunangan yang sudah bertunangan. Sangat susah untuk 100% Islami. Tapi paling tidak anak-anak kita itu dikasih pemahaman bahwa begini nah, ini statusnya, ini bukan suamimu nah. Tetap saja batas-batas syar'i harus diikuti. Poligami. Biasanya poligami itu kalau ustaznya laki-laki boleh. Tapi kalau yang menerangkan perempuan tidak boleh. Poligami dalam Islam itu sebenarnya mengarah ke darurat. Artinya Islam ini agama yang fitrah, tidak ditutup rapat tetapi tidak dibuka lebar. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Takut saja untuk tidak adil, tidak boleh poligami. Apalagi kalau sudah merasa bahwa saya tidak bisa adil. Jadi penjelasan ulama begini waktu saya kuliah S1 di Azhar itu, poligami itu tidak ditutup rapat tapi juga tidak dibuka lebar. Kenapa tidak boleh ditutup rapat poligami? Karena ada kondisi rumah tangga yang memang butuh poligami. Misalnya suami istri sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keturunan, maka Islam mengatakan laki-laki yang tidak dapat keturunan dari istrinya bisa berpoligami. Sekarang istri yang di istrinya ini yang tidak bisa memberi keturunan ini mau ditanya, mungkin dicerai atau dipoligami? Makanya Islam itu tidak menutup, karena memang mencari keturunan itu adalah haknya juga laki-laki. Satu, ada orang yang istrinya stroke, tidak bisa goyang di atas ranjang saja, sementara suaminya masih kuat melakukan apa saja. Ditinggalkan atau dibiarkan jadi istriku tapi saya menikah lagi.
Iya. Nggak akan bisa cocok kalau perempuan yang ini. Teganya, saya punya guru di Takarasi, stroke 10 tahunan lebih, tidak ada anaknya. Setianya suaminya nanti meninggal baru nikah. Artinya Islam itu membuka peluang, tidak menutup rapat, karena terkadang keluarga memang butuh poligami. Bukan main kalau istri masih fit, masih agak muda, kemudian istri misalnya hanya contoh stroke, tidak bisa goyang, hanya di atas kursi roda misalnya, di atas tempat tidur. Tersiksanya itu suami kalau dilarang mau poligami. Puasa. Lawannya wali itu puasa. Puasa tuh. Kalau setia itu puasa ya. Ya, kalau ada suami yang setia, maka itu pasti punya nilai plus. Iya. Tidak ada perempuan poligami. Puasa batin. Iya. Jadi intinya ini, jangan kita mengatakan bahwa poligami itu tidak benar dalam Islam. Ada kondisi tertentu di mana poligami itu dibenarkan. Tetapi poligami tidak dibuka secara lebar, mau-maunya orang beristri dengan alasan sunnah. Kenapa Rasulullah istrinya 9? Karena Rasulullah itu menikahi seseorang bukan karena faktor kecantikan, karena faktor apa, tapi ada faktor diniyah. Masing-masing istrinya ada faktor-faktor tertentu yang Rasulullah SAW itu menikah. Di antaranya adalah, kalau ku nikahi ini, satu kampung ini masuk Islam, maka Rasulullah nikahi, walaupun itu orang tua. Di antaranya itu. Ya, terakhir, nah ini luar biasa Bapak sebagai yang punya percetakan. Cocok itu kalau kita sudah konsisten bahwa pokoknya kalau gambarnya sudah tidak Islami, saya tidak mau cetak. Cocok diteruskan saja itu. Artinya ini ketika ada anak-anak kita yang mau melakukan hal-hal yang tidak syar'i, termasuk dalam foto prewedding itu, maka kita lah yang kasih paham. Kalau Bapak bertanya bagaimana caranya, ya dipahamkanlah seperti syariat. Saya kira ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada nonton video berikutnya.